Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran menulis di sekolah dasar. Nah, khususnya di materi kali ini adalah pembelajaran menulis di sekolah dasarnya untuk kelas tinggi, yaitu untuk di kelas 4, 5, dan 6. Nah, materi ini merupakan kelanjutan dari menulis permulaan. Nah, menulis permulaan itu yang ada di kelas 1, 2, dan 3. Nah, baik. Jenis menulis permulaan dengan menulis lanjutan ini merupakan hal yang berbeda ya. Kalau menulis permulaan, di mana siswa itu belajar bagaimana dia itu menulis atau menggambar suatu tulisan atau memindahkan suatu tulisan ke dalam kertas. Nah, tapi untuk menulis lanjutan ini adalah kita membelajarkan siswa bagaimana siswa itu bisa mengungkapkan perasaannya, idenya, pendapatnya, kemudian diungkapkan dalam bentuk tulisan. Nah, di sini menurut Jago Tarigan, bahwa menulis itu adalah mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Nah, jadi menulis itu bukan hal yang mudah ya. Jadi menulis itu bukanlah hal yang untuk memindahkan tulisan saja ya, bukan hanya kegiatan menjiplak tulisan saja, tetapi bagaimana kegiatan memproduksi. Ya, memproduksi apa? Memproduksi ide dan gagasan kita ke dalam bentuk tulisan. Ya, oke. Nah, kemudian menulis ini kan termasuk ke dalam kegiatan produktif. Jadi menulis kegiatan untuk mengeluarkan ide-ide, pendapat. Nah, makanya menulis itu juga termasuk ke dalam keterampilan berbahasa yang paling sulit ya di antara 4 keterampilan bahasa lainnya. Ya, kenapa? Karena menulis ini bukanlah seperti berbicara ya, yang sekali jadi udah gitu ya, tetapi menulis itu butuh adanya proses atau perbaikan ya, sehingga nanti bisa menjadi tulisan yang baik. Nah, jadi menulis ini merupakan hal yang paling sulit ya. Kenapa? Karena di sini ada 5 alasan ya. Yang pertama adalah menulis itu adalah suatu keterampilan. Ya, nah kenapa menulis itu suatu keterampilan? Karena menulis itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang datang secara tiba-tiba ya, bukan kegiatan yang dibawa sejak lahir ya, tetapi menulis itu butuh adanya keterampilan. Nah, orang bisa menulis itu karena dia itu terampil. Nah, bagaimana orang itu bisa terampil? Karena orang tersebut itu selalu melakukan latihan. Nah, jadi orang itu bisa terampil menulis itu karena dia melakukan kegiatan latihan ya. Latihan yang seperti apa? Latihan yang secara terus-menerus atau rekursif. Jadi, seseorang yang bisa menulis itu ya harus banyak latihan. Terus berikutnya proses berpikir. Nah, menulis itu merupakan kegiatan yang berpikir ya, kegiatan bernalar. Nah, jadi karena menulis itu merupakan kegiatan untuk melahirkan ide, melahirkan pendapat, ya, mengungkapkan perasaan, maka kita butuh adanya kegiatan bernalar. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar nanti pendapat yang kita keluarkan itu bisa diterima oleh pembaca, ya. Terus tulisan kita juga logis, runtut, ya, sehingga nanti pembaca yang membaca tulisan kita itu bisa memahami apa maksud kita ya. Terus berikutnya menulis juga merupakan kegiatan transformasi. Nah, kegiatan transformasi ini bahwa menulis itu memiliki 2 kompetensi dasar ya. Yang kompetensi dasar yang pertama adalah menulis ini merupakan kegiatan untuk mengelola cipta rasa dan karsa ya. Kemudian dari kegiatan mengelola itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, namun kegiatan ini pun tidak cukup ya di dalam kegiatan menulis, tetapi seseorang pun harus punya kompetensi untuk mempunyai kemampuan tata bahasa, ya, tata tulis. Ya, bagaimana seseorang itu bisa menguasai tanda baca, bagaimana seseorang itu bisa memilih kata-kata, atau bagaimana seseorang itu bisa menyusun kalimat yang benar. Nah, ini adanya di kegiatan transformasi. Terus yang keempat, menulis juga merupakan kegiatan berkomunikasi. Nah, berkomunikasi siapa? Berkomunikasi antara si pembaca dengan si penulis. Ya, jadi kita sebagai penulis ini harus bisa memikirkan siapa sasaran kita. Ya, karena untuk
memikirkan siapa sasaran kita ini akan menentukan seberapa luas pembahasan kita. Bahasa yang kita gunakan juga kita harus tentukan juga dengan sasaran kita ya. Jadi kalau misalkan sasaran kita adalah anak kecil atau anak SD, maka bahasa yang kita gunakan pun harus sesuai dengan bahasa anak-anak gitu ya. Berbeda dengan sasaran kita mahasiswa atau guru-guru, nah maka bahasa yang kita gunakan itu boleh menggunakan bahasa akademik gitu. Nah, kemudian di kegiatan berkomunikasi ini pun adalah kita memikirkan juga ya tujuannya kita untuk menulis ini untuk apa sih? Kita harus tentukan tujuannya, ya. Media yang kita gunakan apa, bentuk tulisan yang kita gunakan itu apa sih, ya. Sehingga nanti ketika kita memikirkan itu semua, ya, tulisan kita sifatnya lebih komunikatif, gitu ya. Terus berikutnya yang kelima, menulis itu merupakan suatu proses. Nah, kenapa dinamakan suatu proses? Karena menulis itu memang bukan hal yang mudah ya, butuh adanya tahapan-tahapan ya sehingga menjadi tulisan yang baik dan benar. Nah, berbicara tentang proses menulis, di sini Tomkins mengungkapkan bahwa menulis ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah pra-menulis atau kita sebut dengan pre-writing atau perencanaan. Ya, kemudian ada menulis konsep atau drafting, ada revisi, terus berikutnya tahap keempat ada editing, dan yang terakhir adalah publishing. Nah, di kegiatan proses menulis ini pun kita harus terapkan juga di sekolah dasar ya pada saat kegiatan menulis itu. Nah, bagaimana cara penerapannya? Nah, ini baik kita bahas satu-satu. Di tahap pra menulis, di sini aktivitasnya adalah memilih topik, memikirkan tujuan, bentuk, dan audiens, dan memanfaatkan dan mengorganisir gagasan-gagasan. Nah, jadi di tahap pra menulis ini, di mana sifatnya itu perencanaan ya, siswa dengan guru itu ya berdiskusi ya, topik apa sih yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan menulis tentang apa nih? Nah, diusahakan di bagian ini guru dan siswa itu harus banyak berkomunikasi ya, banyak melakukan tanya jawab. Ya. Dan hal ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memilih topik ya. Kira-kira siswa itu lebih minatnya nulisnya di topik yang mana ya? Itu ya. Jangan sampai nanti guru itu memilih topik secara sepihak. Ya, misalkan anak-anak hari ini kita akan menulis topik tentang liburan ke rumah nenek. Nah, kalau topiknya seperti itu, memang ada siswa yang pernah liburan ke rumah nenek. Tapi ada siswa juga yang tidak pernah liburan ke rumah nenek. Karena apa? Karena neneknya itu tinggal bersama dia. Kapan dia liburan bersama nenek gitu ya. Nah, itu pun harus perlu dipikirkan ya di dalam tahap pra menulis. Nah, biasanya di tahap pra menulis ini guru itu harus dapat membangun konteks ya terhadap topik yang akan dibahas. Nah, misalkan anak-anak hari ini kita akan bahas tentang virus corona. Nah, apa yang sudah kalian ketahui tentang virus corona? Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana perasaan kalian kalau kalian itu terdampak virus corona? Itu ya, apakah tetangga kalian itu pernah kena virus corona? Bagaimana perasaan kalian? Nah, itu kita harus bangun konteks seperti itu kalau memang pembahasannya tentang virus corona. Nah, nanti mereka tuh bisa menyebutkan satu persatu gitu ya. Kemudian nanti guru pun bisa menulis ide-ide mereka. Nah, nanti dari ide-ide mereka pun kita di sini bisa menentukan topik apa yang akan siswa tulis nanti. Nah, berikutnya tahap yang kedua, setelah nanti memilih topik, tahap yang kedua adalah menyusun draft tulisan. Nah, di mana di dalam menyusun draft ini, siswa itu kita tekankan untuk tidak boleh takut untuk menulis, pokoknya apa yang ada di dalam pikiran dia, apa yang ada di dalam perasaan dia, boleh ditulis apapun itu, jangan takut salah. Ini di dalam tahap draft. Ya, di mana nanti siswa itu dapat menulis draft kasar, menulis konsep utama, dan menekankan pada pengembangan isi. Nah, di tahap ini siswa itu karena boleh menulis apapun ya tanpa memikirkan kesalahan, ya boleh nanti siswa itu ya banyak coretan lah atau kesalahan tanda baca itu silahkan. Ya, nanti pokoknya di dalam tahap penulisan draft ini lebih menekankan pada isi ya, bukan lebih menekankan pada tanda baca. Itu. Ya.
Jadi di sini menyusun draft itu ya siswa itu dapat mengembangkan isi apa sih yang akan dia kembangkan, ya gagasan apa yang akan dia kembangkan di paragraf 1 itu apa, 2 apa, 3 apa. Ya ini adanya di penulisan draft. Nah kemudian ada tahap perbaikan. Nah, setelah nanti siswa menulis draft ya, karena tadi kan menulisnya siswa itu tidak boleh takut salah ya. Nah, kemudian nanti di tahap perbaikan ini mereka itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di draft itu. Nah, di mana aktivitasnya itu adalah siswa dapat membaca ulang draft kasar ya, kemudian menyempurnakan draft kasar dalam proses menulis dan memperbaiki bagian yang mendapat balikan dari kelompok menulis. Nah, jadi di sini siswa itu dari kegiatan membaca draft kasar itu dia tuh dapat menentukan mana sih yang harus ditambahkan, mana sih yang harus dikurangi, atau mana sih yang harus dibuang, mana yang harus diganti. Ini di dalam tahap revisi. Nah, kemudian tahap penyempurnaan atau kita sebut sebagai tahap penyuntingan atau editing. Nah, ketika nanti isinya udah oke, ya, kemudian tahap penyuntingan ini kita tuh lebih menekankan pada tanda baca. Nah, di mana aktivitasnya ini adalah mengambil jarak dari tulisan, mengoreksi awal dengan menandai kesalahan dan mengoreksi kesalahan. Nah, jadi untuk penyuntingan ini siswa itu dia lebih ditekankan pada membaca kembali ya hasil revisi, kemudian nanti dia memperbaiki tanda baca mana yang salah. Nah, sebelumnya kegiatan menulis ini siswa itu harus diberi pengalaman dulu ya, atau diberi pengetahuan dulu tentang tanda baca. Nah, kalau siswa itu punya pengalaman tanda baca, maka untuk kegiatan menulisnya pun ini tidak akan bingung ya, karena dia tahu mana peletakan titik di mana, koma di mana. Dan yang tahap yang kelima adalah pemupublikasian atau publishing ya. Di mana di tahap yang kelima ini adalah siswa mempublikasikan tulisan mereka dan menyempurnakannya dengan membaca pendapat dan komentar yang diberikan teman atau siswa lain, nah orang tua dan komunitas mereka sebagai penulis. Nah, jadi untuk kegiatan menulis ini siswa itu bukan hanya sekadar menulis kemudian memberikan hasil tulisannya kepada guru kemudian dapat nilai dari guru, tidak seperti itu ya, tetapi untuk kegiatan pembelajaran menulis yang sebenarnya itu adalah tahap yang terakhir itu adalah di pempublikasian ya. Jadi tidak hanya cukup siswa menulis dapat nilai saja ya, tetapi bagaimana sih siswa itu bisa menyampaikan hasil tulisannya kepada teman-temannya, kepada guru, kepada orang lain. Nah, baik, itu tadi pembahasan tentang hakikat pembelajaran menulis dan proses pembelajaran menulis di kelas tinggi. Untuk pembahasan berikutnya ada di part 2. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa tonton juga di part 2-nya dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.